Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai dari ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah jangan kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing 1, cacingnya hilang. Cari pancing 1, kailnya hilang. Cari pancing 1, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga.
Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak, apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustaz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Mandi taubat. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya.
Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi, taubat, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat, bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat, masuk ke dalam bulan Ramadan insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang mengangkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya, kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah
awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa yang kurban. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ummah kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas. Tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini. Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya. Qawi imanaha, kuatkan imannya. Ar-rahmazuqhal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang merugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.